Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saudara Yun, izinkan saya membawamu ke tempat saudara Huo Ye berada. Huo Poyun buru-buru berkata sambil diam-diam berpikir pada dirinya sendiri pada saat yang sama, saudara Yun memang patut dipuji. Kemampuannya mengendalikan elemen sungguh menakjubkan. Dia baru saja berada di alam asal ilahi dan mengembangkan seni mendalam atribut es, namun dia sebenarnya bisa tinggal di sini selama 1 jam. Bahkan sesama murid Dewa Api di alam asal ilahi tidak akan mampu bertahan selama ini. Ah, lihat aku. Sebenarnya aku lupa tentang ini. Po Yun, tolong bawa Junior Yun dan istirahat sebentar, kata Huo Ruli buru-buru. Tidak perlu. Yun Ce menyeka keringat di dahinya dan kemudian melambaikan tangannya sambil berkata, Saudara Po Yun, untuk masalah seperti ini, jika seseorang melewatkannya sedikit pun, itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka penuhi. Terlebih lagi, saya hanya bergerak sedikit lebih jauh untuk beristirahat sejenak. Ini bukanlah masalah besar. Mengapa saya membutuhkan seseorang untuk menemani saya? Saat dia berbicara, Yun Ce segera pergi dengan nafas yang tidak teratur. Saudara Po Yun, saya akan segera kembali. Ah, baiklah. Huo Po Yun tanpa sadar melangkah maju, tapi setelah memikirkan kata-kata Yun Ce, dia memutuskan untuk tetap di tempatnya. Dengan bentrokan antara dua guru ilahi di hadapan mereka, tidak ada seorang pun yang mau melewatkan satu momen pun dari apa yang sedang terjadi. Jadi, saat Yun Ce pergi, tidak ada yang meliriknya sedikit pun. Mata mereka terpaku pada proyeksi Vermilion Bird. Yun Ce meningkatkan kecepatannya dan tak lama kemudian, dia sudah berada beberapa kilometer jauhnya. Setelah itu, dia berhenti di belakang batu api yang tinggi. Setelah memastikan bahwa memang tidak ada aura yang terkunci padanya, dia dengan cepat menggunakan Hidden Flowing Lightning untuk menyembunyikan auranya sendiri. Baiklah, sekarang adalah waktu yang tepat bagiku untuk menyelinap ke penjara Inferno penguburan dewa, pikir Yun Ce dalam hati. Sebuah tanah yang berisi 500.000 kilometer peninggalan alam ilahi. Mungkin akan ada harta karun yang memungkinkannya menerobos langsung ke alam kesengsaraan ilahi di kedalamannya, bukan tidak mungkin. Yun Ce menarik kembali auranya dan kemudian mulai bergerak perlahan ke arah timur selama beberapa kilometer sebelum berbelok ke arah tepi penjara Inferno. Ketika dia hanya berjarak beberapa kilometer dari tepian, dia menggunakan Moon Splitting Cascade untuk berhati-hati, menyebabkan sosoknya menjadi tidak terlihat untuk sesaat. Menggunakan Moon Splitting Cascade bersama dengan Hidden Flowing Lightning membuatnya menjadi sangat tersembunyi. Ditambah lagi bagaimana ketiga Master Sekte Dewa Api semuanya terfokus pada proyeksi Vermilion Bird, seharusnya mustahil baginya untuk ditemukan. Yun Ce mengambil langkah lambat saat dia dengan hati-hati dan hati-hati mendekati tepi lautan api. Sesuai prediksinya, dia bisa dengan cepat mencapai tepi penjara Inferno tanpa ada kecelakaan. Bahkan tidak ada satupun aura yang menyapu area tersebut. Yun Ce sedikit menghela napas lega sambil terus mempertahankan auranya yang ditarik kembali dan diam-diam melompat ke dalam penjara tanpa batas. Tubuh Yun Ce langsung menghilang sepenuhnya ke dalam gelombang api yang bergolak. Keadaan penyembunyiannya memudar saat dia tenggelam dan energi pembakaran tingkat sangat tinggi melonjak ke arahnya dari segala arah. Setelah itu, energi tersebut berubah menjadi arus udara hangat dan mengalir ke tubuh Yun Ce. Di dalam lautan api, Yun Ce bisa merasakan fluktuasi energi dari bentrokan jauh. Saat memasuki lautan api, tubuh Yun Ce dengan cepat tenggelam. Dalam sekejap mata, dia sudah jatuh 3 kilometer ke kedalamannya. Dari apa yang dikatakan Huo Po Yun kepadanya sebelumnya, ini adalah batas energi mental Yan Wancang yang bisa dirasakan. Ini berarti bahwa setelah kedalaman ini, tidak peduli seberapa keras ketiga Master Sekte Dewa Api menggunakan indera roh mereka, mereka tidak akan dapat menemukannya.
Itu sama dengan danau surgawi Netherfrost. Semakin dalam, semakin mengerikan energi api dari penjara inferno penguburan dewa. Setelah mencapai kedalaman 3 km, nyala api telah mencapai tingkat yang melampaui imajinasinya. Hanya satu kumpulan api di sini mungkin cukup untuk menguapkan seluruh lautan di alam bawah, pikir Yunce dalam hati. Jaraknya hanya 3 km, namun sudah menjadi sangat menakutkan. Bahkan lebih mustahil untuk membayangkan apa yang akan terjadi di bawah sana. Tempat yang menakutkan, tidak hanya mencakup jarak 500.000 km, ia juga terus terbakar selama ratusan ribu tahun tanpa melemah sedikit pun. Asal-usul semua energi ini adalah nyala api. Yunce menghela nafas dengan lembut. Pembuluh api adalah sesuatu yang tersisa dari era primordial dewa sejati. Era dewa sejati yang bahkan mampu mengendalikan primal chaos. Bagi makhluk masa kini, dewa sejati benar-benar sekelompok makhluk yang tidak dapat dibayangkan dan tidak dapat dipahami. Jika kemampuan untuk mengendalikan kekuatan primal chaos muncul lagi, di hadapan kekuatan dewa sejati, ahli alam master ilahi hanyalah serangga kecil. Yunce berhenti menghela nafas pada dirinya sendiri saat dia merasakan aura api melonjak ke arahnya dari bawah. Dia berhenti memikirkan masalah ini saat dia mengedarkan energinya yang dalam dan turun ke kedalaman dunia api. 6 km, 9 km, 12 km, 15 km. Pada saat ini, seberkas cahaya merah tua tiba-tiba muncul di langit di kejauhan, menarik perhatian Yunce. Di tempat di mana apinya telah menjadi sangat panas sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata fana apapun, warna apapun sepenuhnya terhalang oleh nyala api. Namun lampu merah-merah terlihat sangat jelas saat melintasi kejauhan. Bahkan di dunia seperti api penyucian ini, ia tetap jernih dan mempesona. Sosok Yunce perlahan berhenti pada saat ini, karena energinya yang dalam tidak lagi mampu meluas lebih jauh. Di bawah kakinya adalah ujung penjara inferno yang mengubur dewa. Kedua kaki Yunce berdiri di atas permukaan padat yang kokoh dan rata. Rasanya seperti batu tetapi tidak ada batu dalam kesadaran Yunce, bahkan tidak ada batu ajaib awet muda, yang tidak akan langsung meleleh saat bersentuhan dengan api di sini. Mungkin batu di dasar penjara inferno juga merupakan sisa-sisa dari era dewa sejati. Energi roh api seperti badai yang melonjak ke dalam tubuhnya. Namun laju penyerapannya sudah mencapai batasnya sejak kedalaman 3000 meter. Satu-satunya perubahan setelah 1000 meter adalah perubahan yang persis sama yang terjadi setelah 1000 meter di danau surgawi Netherfrost. Terlebih lagi, kedalaman penjara inferno penguburan dewa ini sangat mirip dengan kedalaman danau surgawi Netherfrost, sekitar 15 km. Kemurnian energi yang ekstrim di sini juga sebanding dengan energi di kedalaman danau surgawi Netherfrost. Dunia di sini adalah neraka yang mengerikan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Yunce tinggal di sini untuk waktu yang lama ketika gagasan bahwa dia mampu bertahan hidup di sini muncul di benaknya. Mengingat tujuan awalnya datang ke sini, Yunce sekali lagi mulai bergerak maju dengan cepat. Api di dasar penjara inferno penguburan dewa memang tidak mampu menghalangi panca inderanya atau mengurangi kecepatannya. Mereka hanya menjadi sumber kekuatan baginya. Namun, penjara inferno penguburan dewa memiliki luas lebih dari 500.000 km. Mencari harta karun, relik, dan hal-hal lain di sini sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Namun saat Yunce mengambil keputusan untuk memasuki tempat ini, dia sudah memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Terlebih lagi, dia tidak hanya memilih arah secara acak, tapi arah di mana terdapat lampu merah-merah di kejauhan. Sangat mungkin bahwa garis lengkung cahaya merah tua adalah urat api primordial yang menopang penjara inferno penguburan dewa. Saat Yunce bergerak menuju lampu merah-merah, dia langsung melewati kelompok demi kelompok api saat dia bergerak dalam garis lurus. Meski dia bergerak cepat,
pemandangan di sekitarnya tampak tetap sama. Kakinya mendarat di atas batu aneh yang sama dan dia masih dikelilingi oleh api. Suhu dan auranya juga tidak berubah sama sekali. Dibandingkan dengan danau surgawi Netherfrost, danau ini merupakan kebalikan dari danau murni namun ukurannya jauh lebih besar. 2 jam berlalu, 4 jam berlalu, Yunce masih dikelilingi oleh dunia yang murni terbuat dari api. Dia sekarang telah bergerak ke arah yang sama selama lebih dari 4 jam, namun dia belum menemukan satu pun harta karun atau peninggalan dan tidak ada sedikit pun perubahan aura. Satu-satunya perbedaan adalah cahaya merah-merah di penglihatannya telah tumbuh jauh lebih besar. Tidak baik, sudah terlalu lama. Aku akan membutuhkan waktu yang sama untuk kembali, aku akan mencari 1 jam lagi. Bahkan jika saya tidak menemukan apapun, saya harus kembali. Yunce belum siap untuk menyerah saat dia berpikir sendiri dan terus menembus lautan api dengan kecepatan yang sedikit lebih cepat. Pada saat itulah jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Sosok Yunce tiba-tiba berhenti saat telapak tangannya tanpa sadar menekan dadanya sendiri di atas jantungnya. Perasaan seperti ini, apa yang memanggilnya? Dari depannya. Perasaan itu agak misterius dan tidak jelas, meski agak ilusi, namun anehnya juga jelas. Seolah-olah ada semacam suara kuno yang menghantam hati dan jiwanya sejenak. Tatapan Yunce lekat-lekat menatap cahaya merah tua yang melengkung, dia samar-samar merasakan perasaan aneh yang baru saja dia alami datang dari arah itu. Apa itu? Mungkinkah itu sesuatu yang mirip dengan roh Divine Ice Phoenix di dasar danau surgawi Netherfrost? Apakah itu roh dewa kuno yang belum sepenuhnya hilang, yang tetap di sini untuk mempertahankan bagian terakhir dari keberadaannya? Jika ya, mengapa roh ini memanggilnya? Saat dia diam-diam memikirkan dirinya sendiri, Yunce tiba-tiba menghasut energi mentalnya dan meningkatkan kecepatannya dengan tajam saat dia bergegas ke depan. Namun, dia baru saja bergerak beberapa puluh meter sebelum bayangan besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Tiba-tiba, sedikit perubahan terjadi pada aura di sekitarnya. Ini, Yunce segera melambat saat dia perlahan mendekati bayangan aneh di depannya. Saat dia mendekat, aura abnormal dengan cepat meningkat. Setelah auranya meningkat sampai tingkat tertentu, Yunce tiba-tiba menyadari. Aura ini, sangat mirip dengan aura naga bertanduk kuno itu. Proyeksi kehendak burung vermilion tidak hanya mampu memproyeksikan gambar tetapi juga suara dan aura yang sangat mendasar. Jadi, saat Yunce pertama kali merasakan aura abnormal ini, dia merasakan ada sesuatu yang familiar tentangnya. Tapi sekarang, dia tahu pasti bahwa ini tidak diragukan lagi adalah aura naga bertanduk. Mungkinkah tempat ini? Yunce sekali lagi meningkatkan kecepatannya saat dia dengan cepat tiba di depan bayangan yang tinggi dan lebarnya lebih dari 300 meter. Memang, Yunce diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Bentuk bayangan ini membentuk sebuah sarang. Mengingat makhluk yang bisa tinggal di sini, bahkan jika tidak ada jejak aura, Yunce masih yakin sepenuhnya bahwa ini adalah sarang naga bertanduk kuno. Huo Poyun sebelumnya menyatakan bahwa setiap kali naga bertanduk kuno itu mendekati pantai utara dan bersiap untuk muncul, sarangnya akan terletak di arah itu, dan ternyata itu benar. Hanya saja, Yunce tidak pernah berpikir bahwa sarangnya akan sedekat ini. Sepertinya setiap kali naga itu muncul melepaskan sisiknya, ia selalu sengaja bergerak jauh ke selatan karena takut menghancurkan sarangnya selama pertempuran. Dia sebenarnya, secara tidak sengaja, menemukan sarang naga bertanduk kuno. Gelombang ketakutan tiba-tiba melonjak di hati Yunce saat dia merasa beruntung telah datang saat ini. Kalau tidak, datang ke sini akan membuang nyawanya. Tapi saat dia datang ke sini, dia tentu saja tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Bahkan naga fana pun dipenuhi harta karun, apalagi naga bertanduk kuno. Bersemangat, Yunce dengan cepat bergegas ke sarang, dan keluar dengan wajah hitam.
Ini karena sarang naga itu sangat bersih seolah-olah ada yang menyapu semua harta benda di depannya. Tidak ada apa-apa selain aura tebal naga bertanduk. Dia mengharapkan bahkan sepotong sisik naga, tapi tidak ada apa-apa, bahkan rambut naga pun tidak. Yunce menghela nafas dengan muram, aku seharusnya tahu bahwa apapun yang keluar dari tubuh naga bertanduk kuno akan langsung terbakar habis di tempat ini, Sambil bergumam, alis Yunce tiba-tiba terangkat dengan sangat bingung. Ini karena dia melihat bayangan lain yang berjarak kurang dari 500 meter dari sarang ini. Bentuk dan ukuran bayangan itu sangat mirip dengan sarang naga tempat dia berada. Apa itu? Orang ini tidak mungkin membangun dua sarang, bukan? Bingung, Yunce bergeser ke depan dan tiba di hadapan bayangan ini dalam waktu singkat. Lalu, dia terkejut. Itu, sebenarnya adalah sarang naga lainnya. Faktanya, itu bukan hanya mirip, tapi pada dasarnya identik dengan yang dia alami sebelumnya. Ukurannya sama, bentuknya sama, dan terbuat dari bahan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah ia menghadap ke arah yang berbeda. Naga ini dengan serius membangun dua sarang untuk dirinya sendiri. Yunce agak tercengang oleh naga ini. Tidak hanya membangun dua sarang untuk dirinya sendiri, mereka bahkan terlihat persis sama. Apa gunanya memiliki dua sarang? Namun, ekspresi Yunce tiba-tiba berubah saat dia merasakan sesuatu. Keraguan mendalam dengan cepat muncul dari matanya. Tunggu sebentar, kenapa aura naga sarang ini tampak sedikit berbeda dari yang sebelumnya? Nyala api di sini sangat tinggi sehingga persepsi spiritual Yan Wanchang pun akan tersegel seluruhnya, dengan asumsi dia bisa bertahan di tempat ini. Namun, mereka tidak mempengaruhi Yunce sedikit pun. Meskipun sarangnya juga memiliki aura naga bertanduk, persepsi spiritual Yunce sangat tajam. Dia baru saja keluar dari sarang pertama, jadi dia mengingat aura naga itu dengan sangat jelas. Namun, rasa ketidakharmonisan sempat muncul di benaknya saat datang ke sarang ini. Yunce dengan cepat berbalik dan kembali ke sarang pertama. Sesaat kemudian, dia dengan cepat kembali dan memasuki sarang kedua. Kemudian, dia kembali lagi ke sarang pertama. Beberapa kali bolak-balik kemudian, Yunce berdiri di tengah sarang sambil merasa sangat bingung. Apa yang sedang terjadi? Ada dua sarang naga bertanduk di sini dan keduanya memiliki aura naga, tetapi meskipun aura naga di kedua sarang tersebut sangat mirip satu sama lain, sedikit perbedaannya tetap ada. Bisakah? Tiba-tiba, Yunce teringat kesalahan naga bertanduk kuno itu. 1000 tahun yang lalu, naga bertanduk kuno terluka karena kesalahan naganya. Mu Xuanyin dan Yan Wanchang sangat yakin bahwa naga itu tidak mungkin pulih dalam waktu 1000 tahun. Namun, naga bertanduk kuno yang muncul hari ini, memiliki kesalahan naga yang utuh sempurna. Mungkinkah tidak hanya ada satu naga bertanduk kuno di penjara Inferno penguburan dewa, melainkan ada dua? Selalu ada dua naga bertanduk kuno. Periode ekdisis mereka bukan 1000 tahun, tapi 2000. Kedua naga bertanduk kuno itu selalu bergantian muncul dan melepaskan sisiknya setiap 1000 tahun. Karena kedua naga bertanduk kuno itu memiliki aura yang sangat mirip satu sama lain dan mereka selalu muncul bergantian setiap 1000 tahun, tidak ada yang bisa membedakan perbedaannya. Lebih buruk lagi, aura mereka sama sekali tidak terdeteksi ketika bersembunyi di dalam penjara Inferno penguburan dewa. Pikiran itu dengan cepat disusun menjadi garis besar yang rapi pada saat muncul. Setiap ketidakharmonisan yang dia rasakan sebelumnya menjadi logis di bawah asumsi yang mengerikan ini. Yunce merasa kedinginan. Tiba-tiba, dia menjerit dan menyerang ke arah berlawanan seolah dia sudah gila. Pada titik ini, dia tidak peduli lagi dengan tangisan jiwa sementara atau urat api kuno itu. Dia meledakkan setiap energi dalam di tubuhnya lagi dan lagi, berharap dia bisa menembus ruang itu sendiri. Oh tidak, guru dalam bahaya.
Tapi dia telah menghancurkan giok transmisi suaranya, jadi dia tidak bisa segera memberitahukannya bahkan jika dia menginginkannya. Karena tak satu pun dari dua naga bertanduk kuno itu berada di dalam sarangnya, salah satu dari mereka mungkin bersembunyi di suatu tempat di bawah penjara Inferno. Jika perburuan akan gagal seperti 1000 tahun yang lalu, maka naga bertanduk lainnya akan terus bersembunyi di bawah penjara Inferno seperti dulu. Ini adalah jebakan mereka dan kartu truf yang tidak akan mereka gunakan kecuali mereka dibawa ke tempat yang lebih aman, jalan buntu. Tapi perburuan ini berbeda. Menilai dari sikap 3 Master Sekte, Mu Xuanyin mungkin berhasil membunuh naga bertanduk kali ini. Jika itu benar, maka naga bertanduk lainnya pasti akan muncul pada titik waktu tertentu tepat sebelum naga bertanduk lainnya terluka parah. Alasan Mu Xuanyin menghancurkan giok transmisi suara adalah karena dia takut terganggu bahkan untuk sesaat. Jika naga bertanduk kuno lainnya mengumpulkan kekuatannya dan menunggu kesempatan sempurna untuk mengejutkannya sementara dia berkonsentrasi penuh pada naga bertanduk kuno di hadapannya dan setelah dia menghabiskan sebagian besar energinya yang dalam. Tidak diragukan lagi ini akan menjadi pukulan yang fatal. Ses! Gigi Yun Ce terkatup rapat hingga hampir patah karena tekanan. Dia dengan paksa mengaktifkan Rumbling Heaven dan terbang dengan kecepatan tercepat yang bisa dia capai dalam hidupnya. Saat ini, dia hanya berdoa agar Mu Xuanyin belum memojokkan naga bertanduk kuno itu ke jalan buntu. Dia benar-benar tidak boleh terlambat. Lebih cepat, lebih cepat. Siapa sangka ada 2 naga bertanduk di penjara Inferno penguburan dewa. Catatan mengenai naga bertanduk kuno dari penjara Inferno penguburan dewa dapat ditelusuri hingga setidaknya 600.000 tahun yang lalu. Namun, tidak ada seorang pun yang menyadari perbedaan ini. Jika Yun Ce tidak menyelinap ke dasar penjara neraka, dia bahkan tidak akan pernah memimpikannya hal seperti itu. Kedua naga bertanduk kuno ini tidak hanya sangat kuat tetapi juga sangat licik. Mereka telah menipu alam dewa api selama puluhan ribu tahun. Setelah melintasi dasar penjara Inferno selama 4 jam, dia hanya menggunakan 1 jam untuk mencapai pantai utara penjara Inferno dengan kecepatan penuh. Hanya saja kemundurannya dari penjara Inferno mendaratkannya di wilayah yang jaraknya lebih dari 150 km dari tempat dia masuk. Di bawah kegelisahannya yang membara, Yun Ce dengan cepat mengunci lokasinya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang di sana, tanpa henti. Bum bum, bum. Gemuruh yang terus-menerus dari selatan jauh sangat menindas, seolah-olah langit dan bumi akan runtuh kapan saja. Pengadukan penjara Inferno tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Pertarungan Mu Xuanyin dengan naga bertanduk kuno telah berlangsung selama lebih dari 8 jam penuh dan bagi mereka yang menyaksikan pertarungan melalui proyeksi Vermilion Bird, setiap detiknya sangat mengejutkan. Nafas Yan Wancang bertambah cepat dan dahinya sudah dipenuhi butiran keringat. Bahkan jika dia adalah praktisi terkuat di alam dewa api, dia masih akan mengkonsumsi banyak energi setelah melepaskan wasiat Vermilion Bird pada jarak yang begitu jauh untuk waktu yang lama. Dia terus-menerus kelelahan namun kegembiraan yang mendalam muncul di kedua matanya. Yan Zhuhai, Huo Ruli dan yang lainnya juga sama. Dan mereka semua berada pada kondisi paling bersemangat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Di dalam proyeksi Vermilion Bird, aura Mu Xuanyin telah melemah hingga mendekati setengah kondisi normalnya, namun kekuatan es yang dilepaskan dari tubuhnya tidak melemah sedikit pun. Jubah salju yang dikenakannya masih asli seperti teratai salju. Adapun naga bertanduk kuno, kondisinya sangat menyedihkan. Noda darah menutupi seluruh tubuhnya saat ia melolong dan menggeram karena marah, tetapi ia benar-benar terjebak dalam kekuatan Divine Ice Phoenix. Dengan setiap napas yang dihabiskannya, potongan es yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuhnya. Pertarungan mulai mencapai titik di mana hampir mustahil untuk melakukan serangan balik. Bum bum, naga bertanduk kuno itu memecahkan segel es.
Api naga yang bisa menutupi langit melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung menelan Mu Xuanyin. Segera setelah itu, tubuh naganya terbang dari penjara Inferno dan cakarnya mengunci aura Mu Xuanyin sebelum meluncur ke bawah. Api yang dapat membakar langit berada di tempat di mana cakarnya mencapai dan warna hitam pekat yang mengerikan berdiri di tengah-tengah kobaran api itu. Yang mengejutkan adalah sebuah lubang hitam yang terbentuk dari kehancuran yang menghanguskan. Waaaahahaha. Teriakan alarm yang mengguncang surga terdengar dari pantai utara penjara Inferno saat proyeksi Vermilion berlangsung menjadi lautan merah menyala. Sebelum tangisan ketakutan ini belum juga mereda, semua orang tiba-tiba melihat seberkas cahaya biru sedingin es menembus pemandangan merah. Seperti meteorit yang jatuh, ia langsung membelah api penyucian naga bertanduk kuno yang menyala-nyala. Kemudian, ia menembak ke arah cakar naga bertanduk kuno itu. Sesaat ia menembusnya, darah naga muncrat ke segala arah. Saat darah naga tersebar, darah itu terbakar menjadi api naga. Saat tangisan menyakitkan naga bertanduk kuno itu terdengar, api naga yang menyelimuti langit berubah menjadi badai yang mengamuk, menyebabkan naga bertanduk kuno itu terus-menerus dipaksa masuk ke dalam jurang es. Bagus! 3 Master Sekte Dewa Api berteriak pada saat bersamaan. Mampu menembus cakar naga bertanduk, ini jelas berarti bahwa kekuatan naga pelindung naga bertanduk kuno ini telah hancur berkeping-keping oleh lapisan tersebut. Itu hampir berada di ambang kehancuran total. Dikabarkan bahwa ketika seseorang mencapai alam tertinggi seperti alam Master Ilahi, bahkan mengambil langkah maju sekecil apapun akan sama sulitnya dengan mendaki langit. Bahkan jika bakat bawaan Anda sangat tinggi, diperlukan waktu bertahun-tahun untuk mencapainya. Namun, kekuatan Raja Alam Snow Song akan meningkat pesat setiap milenium. Adapun saat ini, saya benar-benar bertanya-tanya apa yang terjadi dalam milenium ini hingga membuatnya begitu kuat, seru Yan Juhai. Yan Wanchang menatap lekat-lekat pada proyeksi Vermilion sebelum perlahan berkata, saya khawatir kekuatan Raja Alam Snow Song saat ini telah melampaui lebih dari setengah Raja Alam Tinggi. Kata-kata itu membuat penonton terdiam dalam waktu yang lama. Mayoritas penguasa dunia bintang atas wilayah ilahi timur adalah penerus garis keturunan dewa manusia. Bagi kita yang mewarisi garis keturunan dewa binatang, kedekatan kita dengan garis keturunan, dan kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang mewarisi kekuatan dari dewa manusia, itulah sebabnya kita hanya bisa berada di alam bintang rendah atau menengah. Garis keturunan dan kekuatan yang diwarisi Raja Alam Snow Song juga berasal dari binatang dewa, namun ia mampu mencapai tingkat seperti itu. Itu benar-benar membuat orang terkagum-kagum. Memilih untuk menanggung dendam dan keluhan 1000 tahun yang lalu memang merupakan pilihan yang tepat, kata Yan Juhai sambil menghela nafas. Siapa yang peduli dengan masa lalu? Huo Ruli melambai dengan pipi memerah dan mata bersinar dengan cahaya aneh. Dia menggosok tangannya dengan penuh semangat, hatiku berdebar kencang ketika kami mengetahui bahwa kesalahan naga bertanduk telah pulih sepenuhnya tetapi sepertinya kematian naga bertanduk ini sudah tidak bisa dihindari. Ini benar-benar sempurna. Poyun. Tiba-tiba Huo Ruli menamparkan bahu Huo Poyun dengan keras. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya sebelum berbicara dengan wajah muram, jalanmu akan segera diaspal tetapi langkah mana yang bisa kamu tempuh, semuanya bergantung pada kamu. Anda telah melihat sendiri betapa kuatnya alam Master Ilahi, dan jika Anda mampu masuk ke dalam 1000 teratas konvensi dewa yang mendalam untuk memasuki mutiara surga abadi untuk dikembangkan selama 3000 tahun, dengan bakat bawaan Anda. Selama Anda tidak mengendur, sangat mungkin bagi Anda untuk mencapai alam Master Ilahi. Pada saat itu, bukan hanya kamu, posisi dan takdir masa depan alam Dewa Api kami juga akan berubah karena kamu. Huo Ruli telah mengatakan kata-kata yang mirip dengan Huo Poyun berkali-kali sebelumnya tapi kali ini, itu sangat serius dan serius, karena saat itu,
mereka hanya berharap hal itu akan terjadi tetapi sekarang, hal itu terjadi di depan mata mereka. Huo Poyun mengangguk dengan keras, matanya menunjukkan tekad yang kaku. Tuan Sekte, jangan khawatir, Poyun dengan ini bersumpah bahwa selama dia masih menahan nafas, dia tidak akan pernah meninggalkan alam Dewa Api. Bagus. Yan Wanchang mengangguk. Poyun, dengan kata-katamu, lupakan kami bertiga yang mengurangi kekuatan dan umur kami untuk saat itu, bahkan jika kami harus menukar hidup kami untuk itu, kami tidak akan menyesal. Meskipun para master dari 3 sekte besar memiliki aliran yang berbeda dan biasanya bersaing satu sama lain untuk saling mengawasi dan menyeimbangkan, jika menyangkut kehormatan dan masa depan alam Dewa Api, mereka pasti akan bersatu dengan suara bulat, tanpa ada kesetiaan yang terlihat, bahkan jika Huo Poyun bukan murid sekte mereka sendiri. Jika kamu mampu melewati mutiara surga abadi dan seorang master ilahi muncul dalam alam Dewa Api kami, maka kami benar-benar akan mati tanpa penyesalan. Yan Juhai tertawa kecil tetapi kemudian berkata dengan serius, tetapi syaratnya adalah memasuki 1000 teratas dari konvensi Dewa Mendalam. Poyun, tentang apa yang harus kamu lakukan sebelum konvensi Dewa yang Mendalam, aku yakin, kamu tidak akan mengecewakan kami. Huo Poyun mengangguk dengan berat. Setelah beberapa saat, matanya mulai mengembara lagi sampai dia tidak mampu lagi menahan diri untuk berkata, Guru, saya pikir sebaiknya saya pergi mencari saudara Yun. Sudah lama sejak dia pergi dan dia belum kembali, jika terjadi sesuatu. Tidak perlu, Huo Ruli melambai dengan santai. Selain kami, tempat ini benar-benar kosong. Bagaimana sesuatu bisa terjadi? Bahkan jika sesuatu terjadi, anak itu pasti sudah menghubungi kita untuk meminta bantuan. Seni mendalam atribut es yang dia kembangkan pasti tidak dapat menahan energi panas di sini. Terlebih lagi, dia sudah melihat naga bertanduk itu dan mampu atau tidaknya kita membunuh naga bertanduk itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia mungkin tidak mempedulikannya. Dia bahkan mungkin tidur di suatu tempat, tersembunyi di kejauhan. Saat ini, pandangan Huo Ruli beralih kembali ke proyeksi Vermilion Bird. Saya berani mengatakan bahwa naga bertanduk ini akan mati tidak kurang dari 1 jam. Kalau kita melewatkan momen itu, sayang sekali, hahaha. Memikirkan untuk bisa mendapatkan mayat naga bertanduk kuno itu segera menyebabkan Huo Ruli tertawa terbahak-bahak karena kegembiraannya. Namun, matanya langsung melebar dan melihat ke arah barat. Bukankah anak Yun itu kembali sekarang, dan sepertinya dia diusir oleh sesuatu. Master Sekte Yan. Sebelum sosok Yun Ce belum tiba, raungan seraknya terdengar dari kejauhan, menarik perhatian semua orang. Di tengah suara siulan yang keras, Yun Ce jatuh dari langit seperti angin topan. Karena tergesa-gesa, kakinya yang tidak berdaya kehilangan pijakan dan dia terjatuh ke tanah. Dia praktis berguling di depan Yan Wanchang dan sebelum dia belum bangun, dia berteriak seperti orang gila. Master Sekte Yan, karena wasiat burung Vermilionmu mampu menyebar ke seluruh penjara Inferno penguburan dewa, apakah itu berarti kamu juga bisa mengirimkan transmisi suara ke tempat surat wasiat disebarkan? Yan Wanchang tercengang. Lalu, dia menganggukkan kepalanya. Ya, tapi apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu panik? Jika itu adalah wilayah biasa, 3 master sekte besar akan dengan mudah dapat mengirim transmisi suara hingga jarak 5.000 km hanya dengan kekuatan mereka yang dalam. Namun, penjara Inferno penguburan dewa tersumbat oleh elemen api yang sangat kuat. Bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga, mereka hanya akan mampu mengirimkan transmisi dalam jangkauan beberapa ratus kilometer. Jika seseorang ingin mengirimkan transmisi suara sepanjang 3.500 km, hanya kehendak Vermilion Bird miliknya yang mampu melakukan hal seperti itu. Jawaban Yan Wanchang membuat Yun Ce gembira. Dia segera bangkit dan berkata, cepat. Cepat kirimkan ke tuanku, suruh dia lari, cepat. Cepat.
Karena ketakutan dan kecemasannya, bagaimana mungkin dia peduli dengan etika? Dia pada dasarnya meneriakkan kata-kata itu, menghasut ketidaksenangan para tetua dan murid Vermilion Bird. Beberapa dari mereka hampir marah padanya. Ketika dia mengatakan itu, dia pasti telah mengejutkan seluruh penonton. Setelah itu, ekspresi aneh segera muncul di wajah semua orang yang hadir. Yan Wanchang mengerutkan alisnya, kenapa? Jika Anda mengkhawatirkan keselamatan tuan Anda, hal itu tidak diperlukan sama sekali. Naga bertanduk itu dipenuhi banyak luka dan kekuatannya saat ini sangat terkuras. Meskipun tuanmu menghabiskan banyak energi, dia tidak mengalami satupun luka luar pada tubuhnya. Tidak akan lama lagi dia berhasil membunuh naga bertanduk ini. Junior Yun, apakah kamu sudah gila? Huo Ruli bertanya dengan bingung. Tidak seperti itu. Tidak sesederhana itu. Yun Ce dengan cepat melirik proyeksi Vermilion Bird, kecemasan melonjak. Naga bertanduk itu bukan satu-satunya di penjara Inferno penguburan dewa, ada 2 di antaranya. Jika yang lain muncul, tuanku akan dalam bahaya. Begitu kata-kata itu keluar, mereka langsung membuat semua orang melebarkan mata karena terkejut. Huo Ruli langsung tertawa terbahak-bahak, hahaha, Nak Yun, apa kamu tidur terlalu lama sampai otakmu jadi bodoh? Penjara Inferno penguburan dewa selalu memiliki satu naga bertanduk sejak zaman kuno, bagaimana mungkin ada 2? Karena tawa Huo Ruli, kerumunan di sekitarnya juga ikut bergabung. Hahaha, Yan Juhai tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Alangkah baiknya jika ada 2. Sayangnya, sudah merupakan berkah dari surga bahwa penjara Inferno penguburan dewa telah melahirkannya. Saya tidak bercanda, saya mengatakan yang sebenarnya. Penjara Inferno penguburan dewa selalu memiliki 2 naga bertanduk dan siklus ganti kulit mereka tidak terjadi setiap 1000 tahun sekali, melainkan setiap 2000 tahun. Terlebih lagi, periode ekdisis naga bertanduk 2 itu kebetulan berjarak 1000 tahun. Fakta bahwa mereka muncul setiap 1000 tahun sekali menambah fakta bahwa mereka terlihat persis sama, membuat mustahil untuk membedakannya secara akurat berdasarkan aura. Itu sebabnya sepertinya hanya ada 1 naga bertanduk di sini. Kesalahan naga pada naga bertanduk 1000 tahun yang lalu telah rusak, namun yang ini sama sekali tidak rusak, itu sudah cukup bukti. Yun Ce sudah kehabisan nafas setelah penjelasannya, Master Sekte Yan, kamu benar-benar harus percaya padaku. Aku pastinya tidak akan bercanda dengan sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan tuanku. Naga bertanduk lainnya seharusnya bersembunyi di dekat sini, Master Sekte Yan, aku mohon padamu, tolong kirimkan transmisi suara ke tuanku agar dia segera pergi. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Tidak ada yang mengungkapkan ekspresi kaget setelah dia mengatakan itu, dia hanya diberi tatapan aneh. Junior Snow Song ini, apakah otaknya digigit keledai? Alis Yan Wanchang berkerut karena dia akhirnya tidak bisa menahan amarahnya. Alasan kenapa kamu tiba-tiba berpikir ada 2 naga bertanduk kuno adalah karena kesalahan naganya. Haha, aku sudah mengatakannya sebelumnya, kesalahan naga dapat pulih sepenuhnya dan itu mungkin karena ia tinggal di penjara Inferno penguburan dewa dan mampu mendapatkan dukungan dari kekuatan penjara Inferno. Tentu saja tidak, Yun Ce dengan paksa mengertakkan giginya. Hanya surat wasiat Vermilion Yan Wanchang yang mampu mengirimkan transmisi suara kepada Mu Suanyin dari jarak ini sehingga dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa memberikan penjelasan lengkap secara rinci, dalam beberapa jam terakhir Junior telah pergi, saya sebenarnya telah mencuri ke penjara Inferno dan menemukan 2 sarang naga bertanduk di dasar penjara Inferno. Aura naga yang tersisa di dalam kedua sarang itu pasti memiliki perbedaan kecil. Tak satu pun dari naga bertanduk itu yang ada di sarangnya. Jika ada kata-kataku yang mengandung kebohongan, semoga aku mati dengan cara yang kejam.
Sumpah beracun Yun Ce menyebabkan semua orang saling menatap satu sama lain tanpa berkata-kata sebelum mereka tertawa terbahak-bahak.